Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu tips atau satu cara bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang punya kemuliaan di dunia dan akhirat. Meskipun kemuliaan itu nanti akan debatable ya, apa iya ada orang yang benar-benar mulia gitu ya. Tetapi paling tidak dengan cara ini kita bisa menuju ke kemuliaan itu. Mencapai sebuah kemuliaan mungkin atau kesempurnaan mungkin sesuatu yang sulit, tetapi kita sudah berada pada track atau pada jalur yang sama. Nah, dasarnya seperti itu gitu ya. Nah, lantas bagaimana cara kita mendapatkan atau berada pada jalur menuju ke kemuliaan itu? Saya akan menyampaikan beberapa peristiwa atau kejadian yang tentu ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua ya, supaya kita bisa benar-benar pada track menuju ke kemuliaan itu. Nah, teman-teman, untuk mencapai kemuliaan itu tentu kita harus berbuat mulia terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini ada satu contoh yang kita ambil ini berdasarkan perilaku atau etika estetika yang dilakukan oleh Mbah Syekhona Khalil ya, Bangkalan. Jadi pada suatu hari Mbah Syekhona Khalil Bangkalan ini akan bepergian. Nah, karena pada zaman itu bepergian ke satu tempat itu menggunakan dokar atau andong yang ditarik kuda, maka Mbah Syekhona Khalil ini naik ke andong itu ya. Tapi pertama kali dia naik, langsung Mbah Syekhona Khalil ini melihat kuda ini agak aneh gitu ya. Jadi tiba-tiba beliau ini memperhatikan betul pada kuda itu. Kayaknya ada yang aneh dengan kuda itu gitu. Nah, kemudian beliau, Mbah Syekhona Khalil ini bertanya pada kusirnya, "Ini kuda kok bagus sekali ya," katanya begitu. Kemudian si kusir ini menjawab, "Iya, Yai, kuda ini kuda bagus, kuda mahal dari Bima daerah Nusa Tenggara sana." Kemudian setelah dapat jawaban bahwa kuda itu dari Bima, maka beliaunya Mbah Syekhona Khalil langsung turun dari dokar dan tidak mau naik lagi ke dokar itu. Spontan sang kusir ini bertanya, "Loh, ada apa Kiai? Kok tidak mau naik dokar saya?" Kemudian beliaunya Mbah Syekhona Khalil menjawab, "Kuda ini dari Bima. Saya khawatir bahwa kuda ini pernah dinaiki oleh guru saya, atau kuda ini jangan-jangan keturunan dari kuda yang pernah dimiliki oleh guru saya atau dinaiki guru saya, dan sangat tidak pantas untuk saya menaiki kuda yang berasal dari Bima itu." Gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat teman-teman bahwa bagaimana kita itu mestinya benar-benar memuliakan seorang guru gitu ya. Ya, yang dicontohkan oleh beliaunya Mbah Syekhona Khalil sampai sehalus itu gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati atau memuliakan seorang guru. Karena memang salah satu dari guru Mbah Syekhona Khalil ini berasal dari Bima, daerah Nusa Tenggara sana ya. Nah, sehalus itu gitu loh. Bukan untuk memuliakan gurunya, ya memang tujuannya memuliakan sang guru, tetapi tidak mesti langsung memuliakan sang guru, tetapi menghargai berbagai hal yang berkaitan dengan guru, itu juga sudah termasuk memuliakan seorang guru. Bayangkan, khawatir bahwa kuda itu pernah dinaiki oleh gurunya, atau pernah dinaiki oleh keluarga sang guru atau keturunan sang guru, atau jangan-jangan kuda itu merupakan keturunan dari kuda yang pernah dimiliki atau ditunggangi oleh gurunya. Sehati-hatinya seperti itu gitu ya. Bagaimana beliaunya memuliakan seorang guru. Nah, dari Mbah Syekhona Khalil inilah kemudian, karena amalannya yang memuliakan guru itu, maka Mbah Syekhona Khalil juga menjadi seorang kiai yang sangat mulia. Karena dari pondok pesantren beliaulah muncul
Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ya, kemudian Yai Wahab Asfullah gitu ya, dan juga yang lainnya. Banyak sekali santri yang berada di pondokan Mbah Syekh Khalil ini kemudian bisa mendirikan pondok pesantren. Nah, satu di antara yang dilakukan adalah memuliakan seorang guru, dan memuliakan seorang guru itu bukan langsung berhadapan dengan gurunya, tetapi berbagai hal yang berkaitan dengan gurunya juga dimuliakan gitu ya. Nah, tentu saja teman-teman, ini menjadi pelajaran buat kita. Siapa yang mestinya kita muliakan gitu ya. Tentu saja orang tua adalah hal utama yang harus kita muliakan. Nah, tapi ya itu nanti akan kita bahas bagaimana cara memuliakan orang tua gitu. Tapi yang berikutnya adalah seorang guru yang harus kita muliakan. Nah, bagaimana mungkin kita memuliakan seorang guru kemudian hidup kita bisa jadi mulia gitu ya. Begini, bagaimanapun juga teman-teman, memuliakan seorang guru atau kita bertindak memuliakan seseorang itu sudah memenuhi aspek hukum-hukum alam yang memang berlaku. Misalkan kalau kita mau menggunakan hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik, di mana ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kebaikan akan datang pada kita. Ketika kita melakukan perbuatan jelek, maka hal yang jelek juga akan menimpa diri kita gitu ya. Nah, ketika kita memuliakan seorang guru, maka kemuliaan juga akan datang kepada kita. Itu hukum law of attraction ya, hukum tarik-menarik itu umum, hukum alam seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke filsafat Jawa, dalam pewayangan diceritakan Bima juga menjadi seorang yang benar-benar mengabdi pada guru, memuliakan gurunya gitu ya. Meskipun diperintah apapun oleh gurunya, ya dilakukan gitu ya, tanpa tanda tanya dan segala macamnya. Begitu gurunya memerintahkan, ya dilakukan. Seperti pada waktu Bima Suci ya. Jadi ketika Bima disuruh mencari tirta amerta gitu ya, oleh gurunya itu ya, sampai sampai Bima ini harus mencari ke lautan dan kemana-mana gitu ya, dan akhirnya menemukan jati dirinya. Jadi Bima kecil yang ada di dalam hati itu gitu ya. Seperti itu prosesnya. Mungkin Anda bisa melihat dari dari catatan-catatan di Google Search saja bagaimana Bima ini benar-benar menghormati, memuliakan gurunya sampai sejauh itu. Nah, itu yang dilakukan kalau kita ingin hidup menuju ke kemuliaan, maka satu di antaranya adalah memuliakan seorang guru. Ya apapun itu ya, apakah itu guru akademis kita, apakah itu guru mengaji kita yang menunjukkan kita pada ajaran-ajaran agama, ya harus dimuliakan. Nah, cara memuliakannya ya seperti itu tadi, bukan hanya pada gurunya saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan gurunya, entah itu keluarganya gitu ya, ataupun makanya ketika kita berdoa, kadang-kadang kita juga mendoakan guru kita, leluhurnya guru kita, keluarganya guru kita, kemudian santri-santrinya guru kita, sampai sejauh itu cara kita memuliakan. Karena dalam memuliakan itu kan paling tidak ada 3 cara memuliakan gitu ya. Yang pertama, yang tataran paling rendah adalah mendoakan. Jadi mendoakan guru-guru kita gitu ya. Kita doakan santri-santrinya guru kita, kemudian leluhurnya guru kita, kemudian keluarganya sampai keturunannya kita doakan, kita muliakan mereka dengan berdoa gitu ya. Nah, itu yang tataran terendah. Kemudian naik lagi, yaitu memuliakan dengan tenaga kita. Jadi kalau dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu ya. Jadi kalau ada seorang guru dulu memperbaiki rumah, maka santri-santrinya, murid-muridnya itu ikut memperbaiki juga, ikut memberikan tenaganya. Nah, itu dalam bentuk tenaga kita memuliakan guru kita gitu ya. Ya bolehlah ketika reuni kita mengundang guru kita kemudian kita muliakan di situ, tentu saja boleh, itu ada kaitannya dengan tenaga juga. Nah, yang berikutnya adalah memuliakan dengan harta benda kita gitu ya. Memberikan sesuatu yang berharga pada guru kita, memberikan harta benda kita untuk guru kita. Nah, tentu itu sudah tataran yang tinggi gitu ya. Jadi ada 3 tahapan. Nah, silakan Anda yang sekarang atau mungkin baru terpikirkan untuk memuliakan guru, bisa dimulai dari tahap mendoakan, kemudian tenaga, sampai pada harta benda kita untuk memuliakan guru kita.
Oke, mudah-mudahan kita semua bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita punya perilaku yang bisa memuliakan guru kita, sehingga kita menjadi insan yang mulia di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.